Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 27 Desember 2025 dengan judul Apa Tujuan Hidup Anda? Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 138 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Mari kita ikuti penjelasannya. Suami saya, Jan, terkena stroke lagi pada tanggal 23 Mei 2003. Sekali lagi kadar kaumandin, pengenceran darah, sempat menurun sehingga detak jantungnya yang tidak teratur tidak mampu mendorong darah kental itu melalui jantungnya yang cacat dengan cukup cepat dan bekuan darah terbentuk. Kali ini hal tersebut mengenai mendulannya pusat keseimbangan otak, mengakibatkan penglihatan ganda dan ketidakmampuan untuk berdiri atau berjalan. Istilah memantul dari tembok memiliki arti baru bagi kami yang mengawasinya, mencoba berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Tetapi ternyata itu tidak mematahkan semangat Jan. Begitu pula kejatuhannya ketika terguling turun dari bukit terjal menuju ke batu di samping jalan masuk tetangga. Terlepas dari memar dan pendarahan pada tubuhnya, hasrat untuk berjalan mendorongnya menanggung 2 jam terapi fisik agresif setiap hari. Dan sekali lagi kuasa kesembuhan Tuhan ditambah dengan tekad manusia adalah kombinasi pemenang. Kita semua didorong oleh sesuatu. Apa yang mendorong Anda? Apa tujuan Anda dalam hidup? Apakah itu menghasilkan uang sebanyak mungkin? Apakah itu untuk mendapatkan promosi selanjutnya? Atau membeli mobil 4x4? Atau pergi ke liburan eksotik? Hati-hati, Raja Salomo berkata tentang tujuan yang berpusat pada diri, semuanya sia-sia. Namun meskipun kekuatan pendorong dalam hidup Anda adalah target jangka pendek yang penting seperti dapat berjalan lagi, saya berpendapat bahwa pencapaian itu akan meninggalkan kekosongan tanpa kebahagiaan yang Tuhan janjikan kepada Anda, kecuali Anda hidup untuk memenuhi tujuannya bagi hidup Anda. Tanpa Tuhan, tulis Rick Warren dalam bukunya The Purpose Driven Life. Hidup tidak memiliki tujuan, dan tanpa tujuan, hidup tidak ada artinya. Tanpa arti, kehidupan tidak memiliki makna atau harapan. Mungkin Anda seperti Yesaya, sambil mengeluh, "Aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna." Yesaya 49 ayat yang keempat. Atau seperti Ayub yang berkata, "Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak dan berakhir tanpa harapan. Aku jemu, aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya.
Lihat Ayub 7 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-16. Warren menyimpulkan, tragedi terbesar bukanlah kematian, melainkan hidup tanpa tujuan. Menjalani hidup dengan tujuan adalah hal yang sehat. Dr. Bernie Siegel menemukan bahwa pasien kanker yang ingin hidup sampai 100 tahun jauh lebih mungkin untuk bertahan hidup dibandingkan mereka yang tidak peduli. Inilah tantangannya. Jalani hidup dengan tujuan bukan sekedar hidup lebih lama dan lebih sehat, tetapi untuk memenuhi rencana Tuhan bagi keberadaan Anda. Saya memperkirakan kegembiraan Tuhan akan menangkap Anda. Tuhan, mengapa Engkau menciptakan saya dengan gen-gen saya yang unik, ciri-ciri kepribadian, bakat, dan minat? Apa tujuanmu dalam hidup saya? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, sukacita rohani bagi pertumbuhan iman kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu kepada setiap para pasien yang datang membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Engkau berikan mereka sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dengan bantuan dan jamahan Tuhan, semua para pasien dapat memperoleh kesembuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga mereka sukacita senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.